Guys, kembali lagi bersama aku Azilina Zarfa dari kelas 1210. Hari ini aku akan menerangkan sedikit materi mengenai rangkaian arus searah. Check it out. Nah guys, tahu nggak sih apa itu rangkaian arus searah? Arus listrik searah adalah sebuah arus yang mengalir searah atau berjalan tetap pada rangkaian listrik. Arus ini juga biasanya disebut dengan DC. Rangkaian listrik arus searah terdiri dari komponen-komponen seperti sumber arus searah dan biasanya baterai atau sumber daya lainnya, lalu resistor, skalar, dan komponen lainnya. Contoh rangkaian arus searah ini adalah lampu mobil menerima arus searah dari baterai mobil. Arus tersebut mengalir melalui kawat dan komponen lainnya untuk menerangi lampu. Selanjutnya adalah kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada penghantar setiap sekundnya. Biasanya terdiri pada ujung penghantar karena adanya beda potensial listrik. Rumusnya sendiri adalah I sama dengan Q per T, di mana I adalah kuat arus listrik atau satuannya adalah ampere, Q adalah muatan listrik yang satuannya coulomb, dan T adalah waktu yang satuannya adalah second. Nah guys, listrik sendiri bisa kita ukur loh. Alat yang bisa kita gunakan ada ampermeter untuk mengukur kuat arus listrik dan voltmeter untuk mengukur tegangan listrik. Selanjutnya ada hukum Ohm. Hukum Ohm ditemukan oleh ilmuwan asal Jerman bernama George Simon Ohm. Ohm berkata, besarnya tegangan pada suatu rangkaian berbanding lurus dengan kuat arus yang ditimbulkan. Semakin besar tegangan, maka semakin besar juga kuat arusnya. Nah, hukum Ohm sendiri memiliki rumus yaitu V sama dengan I dikali R, di mana V adalah tegangan listrik dengan satuannya adalah volt, I adalah tegangan listrik dengan satuannya ampere, dan R adalah hambatan listrik dengan satuannya adalah ohm. Selanjutnya ada hambatan kawat penghantar. Hambatan kawat adalah hambatan yang dialami oleh arus listrik saat mengalir melalui kawat penghantar. Kita bisa melihat ilustrasinya di bagian kanan atas ya guys. Nah, hambatan kawat penghantar sendiri memiliki rumus R sama dengan Rho dikali L per A, di mana R adalah hambatan kawat dengan satuannya adalah ohm, Rho adalah hambatan jenis kawat dengan satuannya ohm meter, L adalah panjang kawat dengan satuannya adalah meter, dan A adalah penampang kawat dengan satuannya adalah meter persegi. Selanjutnya ada hukum Kirchhoff. Tahu nggak sih guys, ternyata hukum ini ditemukan oleh ilmuwan asal Jerman bernama Gustav Robert Kirchhoff. Hukum ini membahas tentang beda potensial dan arus listrik, khususnya dalam rangkaian listrik tertutup. Hukum Kirchhoff sendiri terbagi menjadi dua, yaitu hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 1. Hukum ini berkata, jumlah kuat arus yang masuk pada titik cabang rangkaian sama dengan jumlah kuat arus yang keluar pada titik cabang rangkaian tersebut. Kita bisa lihat ilustrasi pada bagian yang kanan ya guys. Semisal, I1 dan I2 adalah kuat arus yang masuk pada titik cabang rangkaian, maka I3 dan I4 adalah kuat arus yang keluar pada titik cabang rangkaian tersebut. Hukum Kirchhoff 2. Hukum ini berkata di dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik atau GGL dengan penurunan tegangan sama dengan 0. Di mana rumusnya itu adalah sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Sigma E adalah jumlah aljabar GGL dengan satuannya adalah volt. Sigma IR adalah jumlah penurunan tegangan dengan satuannya adalah volt. I adalah kuat arus dengan satuannya adalah ampere. R adalah hambatan dengan satuannya adalah ohm. Kita bisa melihat ilustrasi pada bagian kanan ya guys, di mana sudah terdapat loop pada rangkaian tersebut. Tips dari aku, jika arah loop pada rangkaian searah dengan arah kuat arus listrik, maka kuat arusnya bertanda positif. Sebaliknya,
Jika arah loop berlawanan dengan arah kuat arus listrik, maka kuat arusnya bertanda negatif. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik sendiri terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri, di mana kuat arus listrik yang mengalir di setiap hambatan memiliki nilai yang sama. Akan tetapi besarnya tegangan antar titik tidaklah sama. Rumusnya yaitu Rs sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Kita bisa melihat ilustrasi rangkaian seri di sebelah kiri. Rangkaian paralel. Pada rangkaian ini, hambatannya dirangkai secara berjajar dan terdapat titik percabangan. Artinya, besar tegangan antar titik memiliki nilai yang sama. Rumusnya yaitu 1/RAB sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 dan seterusnya. Kita bisa melihat ilustrasinya pada bagian yang kanan ya guys. Selanjutnya ada energi listrik. Kalian tahu nggak sih apa itu energi listrik? Secara keseluruhan, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Maka bisa kita artikan energi listrik adalah kemampuan untuk melakukan usaha dalam kelistrikan. Energi listrik sendiri terdapat beberapa rumus. Di antaranya ada W sama dengan P dikali T, W sama dengan V pangkat 2/R dikali T, W sama dengan V dikali I dikali T, dan W sama dengan I pangkat 2 dikali R dikali T. Dengan P adalah daya listrik dengan satuannya adalah watt, W adalah energi listrik dengan satuannya adalah joule, T adalah waktu dengan satuannya adalah second, R adalah hambatan dengan satuannya adalah ohm, I adalah kuat arus listrik dengan satuannya adalah ampere, V adalah beda potensial atau tegangan dengan satuannya adalah volt. Nah, contoh dari penerapan energi listrik adalah kipas angin yang bergerak karena adanya energi listrik. Jadi, kipas angin tanpa adanya listrik, baling-balingnya tidak akan bergerak ya guys. Dan yang terakhir ada daya listrik. Daya listrik sendiri adalah besarnya energi listrik per tiap detiknya. Besarnya daya listrik yang terdapat pada setiap perangkat elektronik tentunya berbeda-beda guys. Daya listrik sendiri memiliki beberapa rumus. Di antaranya ada P sama dengan V dikali I, P sama dengan V pangkat 2/R, P sama dengan I pangkat 2 dikali R, dan yang terakhir ada P sama dengan W/T, di mana P adalah daya listrik dengan satuannya adalah watt, W adalah energi listrik dengan satuannya adalah joule, R adalah hambatan dengan satuannya adalah ohm, I adalah kuat arus listrik dengan satuannya adalah ampere, V adalah beda potensial dengan satuannya adalah volt. Nah, bisa kita lihat contoh pada rice cooker untuk membutuhkan daya 350 watt dalam mematangkan nasi. Artinya, untuk setiap detiknya, energi yang dibutuhkan oleh rice cooker untuk mematangkan nasi adalah 350 joule. Nah guys, kita sudah berada di penghujung video. Semoga kalian mengerti dan paham mengenai materi yang sudah aku jelaskan ya guys. Kalau begitu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!